Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, melalui Zoom kita sudah tersambung dengan pakar manajemen landscape dan bisnis landscaping IPB, Profesor Hadi Susilo Arifin. Selamat pagi, Profesor Hadi. Selamat pagi, Mbak Sarah. Ya, Profesor Hadi, bisa kita lihat tadi bagaimana masyarakat tuh antusias, banyak sekali menjadi plant parent di masa pandemi ini. Sebenarnya apa sih, Profesor Hadi, yang menyebabkan munculnya kembali minat bertanam, bercocok tanam di masa pandemi ini? Karena kita kan selama pandemi COVID-19 ini kan work from home. Orang bekerja di rumah, kemudian untuk mengatasi hal-hal yang membosankan, yang boring bagi mereka, adalah salah satu yang paling tepat adalah hobi bercocok tanam. Karena hanya satu langkah dari beranda, ada di sekitar pekarangan, bahkan mereka bisa melakukan hobinya dari dalam rumah. Nah, ini yang membuat orang menyalurkan hobi melalui tanaman. Dan memang ini kan menjadi tren karena tanaman itu juga selalu berganti-ganti ya sebagai makhluk hidup dan nampaknya berputar seperti aglonema, anthurium, itu kembali disukai dan sekarang saat ini yang paling banyak dibicarakan adalah janda bolong misalnya. Tapi itu juga untuk menyalurkan ya aktivitas tadi keseharian yang membosankan, saya kira cukup bagus hobi dengan tanaman hias. Sebenarnya untuk hobi tanaman hias yang muncul di pandemi ini ada perbedaan nggak sih, Profesor, dibandingkan sebelum pandemi? Mungkin dari media cocok tanamnya kah? Atau apa sebenarnya yang membuat mereka tertarik? Saya banyak sekali nih teman-teman saya yang sebelumnya takut megang tanah, ini sekarang mereka justru jadi plant parent yang begitu antusias, Prof. Ya, sebenarnya sama saja ya, karena tanaman itu kan selalu menggunakan media tumbuhnya bisa dari tanah dan bisa juga non-tanah. Artinya dengan menggunakan yang lebih bersih, ada bentuk media lain seperti kokopit, lalu dengan kompos, kemudian dengan pit moss, itu macam-macam. Tapi dari dulu juga itu dilakukan. Kalau saya sih melihatnya karena mereka konsentrasi di dalam rumah, kemudian ingin menyalurkan sesuatu, kebosanan, lalu dengan hobi tanaman. Hanya saja tanaman itu kan juga memiliki karakteristik yang menarik begitu. Dan terutama saat ini yang populer tanaman hias daun. Saya kira karena mudah memeliharanya. Ya, kemudian tanaman hias daun lebih banyak juga adaptable untuk lingkungan-lingkungan yang teduh seperti di interior, di teras, dan ini memungkinkan bagi masyarakat urban melakukannya dengan mudah daripada bercocok tanam yang harus dengan panas-panasan dan sebagainya. Jadi saya kira sangat sinkron ya, karena tanaman hias daun cocok di beranda rumah, cocok di dalam rumah, kemudian juga warnanya menarik, karakteristiknya juga menarik, dan ini selalu disukai oleh pehobi-hobi yang baru atau kita sebut hobiis baru atau juga hobiis yang memang fanatik terhadap tanaman hias. Oke, itu tanaman hias ya, Profesor ya. Nah, sekarang kita juga sudah tersambung, Profesor Hadi dan juga pemirsa. Ini kita sudah ada Heru Yulian Bayu Arde yang merupakan Ketua Kelompok Sadar Wisata Labu Madu di Pasuruan, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Heru. Waduh, Pak Heru sudah siap di tengah-tengah tanaman labu madunya. Apa kabar, Pak Heru? Ya, baik Mbak. Terima kasih. Iya, Pak Heru, bisa diceritakan ini kan agrowisata Labu Madu. Sebenarnya pertama kali muncul ide membangun wisata agrobisnis ini apa sih, Pak Heru? Sejak kapan? Iya, kita ini kan sekarang ini mengembangkan wisata desa Mbak ya, yang berbasis masyarakat. Dan ini konsep kami adalah wisata air dan edukasi ke depannya ini. Sedangkan edukasi itu kan ada edukasi pertanian, peternakan, perairan, dan agro. Nah, yang saat ini ada kembangkan adalah agro Labu Madu ini. Karena di Kabupaten Pasuruan, pertama kali yang menanam labu madu adalah wisata desa Dampleret 1904 ini, Mbak. Itu. Karena bentuknya yang unik dan rasanya itu yang mantul. Oke. Nah, untuk dari omsetnya sendiri dan mereka yang antusias untuk datang ke sana seperti apa, Pak Heru melihatnya? Menguntungkan tidak sih? Pertama kali kita dulu itu menanam cuma 50 bibit. Itu pertama kali kan kita masih tahap proses belajar. Nah, untuk saat ini kita sudah sampai 200 bibit. Dan omsetnya alhamdulillah sampai saat ini 10 juta, Mbak. 10 juta.
Oke, berarti Iya. warga terus antusias ya untuk datang ke sana belajar dan juga mencoba langsung labu madu di tempat Pak Heru ya. Ya, alhamdulillah pengunjung saat ini bisa belajar edukasi labu madu, termasuk langsung petik labu madu di lokasi wisata desa kami, Mbak. Oke, terima kasih Pak Heru. Nah, dari Pak Heru kita mau kembali lagi nih ke Profesor Hadi. Ini Profesor Hadi kita sudah lihat bagaimana antusiasme warga untuk datang ke agrowisata juga tinggi dan juga menghasilkan bisnis yang menjanjikan, Prof. Hadi. Tapi untuk masyarakat sendiri kan melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang mahal. Mungkin sekarang tadi mereka beli tanaman aja, sekarang mereka sudah mulai menjajal, mencoba berbisnis, jualan ke teman-teman lainnya. Ini sebenarnya seberapa menjanjikan sih usaha tanaman? Ya, sebenarnya usaha tanaman ini sangat-sangat bagus ya, karena kita bermain dengan sesuatu yang renewable, yang bisa dikembangbiakan. Jadi petani juga akan sangat diuntungkan. Dan bagaimana menjanjikan, terutama pada saat-saat tertentu, tren tertentu, ada jenis tanaman tertentu yang memang harganya aduhai. Tetapi kalau dari pandangan saya itu kan hanya musiman, nanti berputar lagi. Jadi saat ini misalnya monstera, kemudian aglonema, kemudian anthurium, bahkan dulu sempat ada bonsai gitu. Tapi terus berputar. Sebenarnya tanaman hias yang paling menjanjikan adalah untuk komoditi ekspor. Ketika kita bisa mengekspor ke luar negeri, ya, apakah itu baik tanaman hias dalam arti hidup ataupun bunga potong, ini benar-benar. Dan Indonesia memiliki keragaman tanaman hias yang tinggi, yang bagi masyarakat di luar negeri barangkali eksotik gitu ya, sesuatu yang didatangkan dari negara tropis dan apalagi bisa untuk menjadi tanaman hias yang hidup di indoor atau untuk interior garden dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat menjanjikan. Tapi menurut kacamata Profesor sendiri, apakah ini sesaat saja, Profesor? Seperti dikatakan tadi, kan ini kan merupakan art siklus, ada bonsai, ada anthurium, zaman dulu juga pernah jutaan. Ini apakah akan hilang sendirinya kah? Karena sekarang lagi tren karena pandemi, atau bagaimana, Prof? Dan bagaimana sebenarnya biar kita bisa tetap ini sustainable? Mungkin mereka biar tidak merugi, Profesor. Iya, jadi sekali lagi bahwa kalau dari perjalanan selama ini itu kan ada suatu gelombang naik turun ya, orang menyukai sesuatu, dan sama dengan hobi-hobi yang lain, ketika orang hobi dengan batu cincin juga kan bertahan berapa bulan atau 1-2 tahun begitu. Kalau dugaan saya ini terkait dengan supply dan demand. Kenapa harganya mahal? Karena karakteristiknya yang unik dan orang mulai tahu ya bahwa ada jenis itu, dan tentunya masih langka, sulit didapatkan sehingga harganya mahal. Tapi kembali lagi saya katakan bahwa tanaman ini kan renewable, sesuatu yang bisa dikembangbiakan, apalagi jenis-jenis tertentu bisa cukup dengan vegetatif tanpa harus menunggu biji, dan sebenarnya kan ada teknologi kultur jaringan. Nah, ketika harga sangat tinggi dengan kultur jaringan bisa dikembangbiakan dalam waktu yang cepat, jumlah yang banyak, saya kira kembali hukum ekonomi supply dan demand. Ketika supply-nya banyak, lagi, Profesor ya? Ya, betul, sehingga harganya juga akan turun dengan normal, begitu. Oke. Baik, terima kasih Profesor Hadi atas enlightenment-nya untuk kita semua di Selamat Pagi Indonesia. Dan sehat terus Profesor, dan terima kasih juga pada Pak Heru tadi sudah bergabung bersama kami dari Pasuruan di Selamat Pagi Indonesia.